warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tetap jaga pola hidup sehat dan bersih, yaitu dengan mencuci tangan menggunakan sabun, jangan menyentuh muka selama tangan dalam keadaan kotor, biasakan keluar menggunakan masker, dan tentunya yang terakhir, yang paling utama, perbanyak ibadah dan doa. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak perkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak Imam Hoeri. Itu ada akun IG-nya, Facebook, Twitter, sampai YouTube. Kemudian itu nomor WA Bapak. Kemudian Bapak tinggal di Jalan Gajah Mada, RT 14 RW 7 Kalimalang, Kabupaten Ketapang. Oke, untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai sistem reproduksi. Untuk pertemuan pertama kita bahas pembelahan sel dan organ reproduksi manusia. Dari sistem reproduksi tersebut diharapkan setelah mempelajari ini kamu dapat menjelaskan fase-fase atau tahapan pembelahan mitosis dan meiosis, kemudian menjelaskan perbedaan pembelahan mitosis, kemudian kamu dapat menyebutkan sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis, kemudian mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, masuk pada materi pembelahan sel. Ini materinya sistem reproduksi pada manusia, yaitu pembelahan sel dan organ reproduksi pada manusia. Pembelahan sel itu sendiri ada dua, yaitu pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Dan organ reproduksi manusia itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi pada perempuan dan pada laki-laki. Oke, yang pertama, tahapan pembelahan mitosis. Tahapan pembelahan mitosis itu ada 4 tahapan atau 4 fase. Fase yang pertama yaitu profase. Nah, pada saat profase ini benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatin. Ini ya. Ini benang-benang kromatin memendek, ini tahap profase, dan menebal membentuk kromatid. Ini kromatidnya. Kemudian kromatid berpasangan membentuk kromosom. Nah, ini kromatid berpasangan membentuk kromosom. Kemudian membrana nukleus dan nukleolus menghilang. Untuk pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Kemudian pada masa profase, benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau asta. Ini ya. Ini membentuk pancaran atau asta. Kemudian untuk yang tahap kedua yaitu metafase. Ini perbedaannya, yang sebut tadi profase, ini metafase. Ini masa transisinya antara profase dan metafase. Nah, untuk metafase tersendiri cirinya yaitu terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Ini benangnya warna putih. Ini. Kemudian kromosom berada di daerah ekuator sel. Ini daerah ekuator sel. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Ini sentromernya masih terkait. Kemudian pada sentromer ada dua kinetokor yang masih dikaitkan dengan benang spindel. Nah, ini sentromernya masih terkait dengan benang spindel. Ini tahapan metafase. Kemudian tahapan berikutnya yaitu tahapan anafase. Nah, pada tahapan ini
anafase. Ini ya, ini anafase, ini metafase tadi. Kelihatan perbedaannya di sini mulai terpisah ya, benang-benang spindlenya mulai memendek. Nah, ini mulai memendek sehingga kromosomnya mulai terpisah. Nah, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini kromatidnya menuju kutub yang berlawanan. Mulai terjadi sitokinesis atau pembentukan calon anakan, yaitu mulai terpisahnya antara kromosom atau kromatidnya. Kemudian tahapan yang keempat yaitu telofase. Telofase ini ya, telofase sudah kelihatan perbedaan jauh. Nah, hampir mirip pada saat interfase yang pertama. Nah, ini telofasenya, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Nah, ini telah terpisah, kromatidnya sampai di kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Ini ya, menipis menjadi kromatin. Kemudian kumpulan kromatin membentuk anak inti. Ini kumpulan kromatin membentuk anak inti. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis selesai, terbentuk dua sel anakan. Ini dua sel anakannya. Nah, ini berulang lagi menjadi interfase, masuk lagi profase, dan seterusnya seperti itu. Itu tahapan pembelahan mitosis. Berikutnya yaitu pembelahan meiosis. Tahapan pembelahan meiosis ini ada 2 kali tahapan pembelahan. Nah, ini meiosis 1 dan ini adalah meiosis 2. Untuk fase-fasenya sama, dimulai dari profase. Untuk meiosis 1 maka profase 1. Nah, ini profasenya. Nah, di sini memiliki ciri membran inti mulai menghilang. Kemudian terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Ini saling berpasangan. Kemudian terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Nah, ini pertukaran molekul DNA. Kemudian tahap berikutnya yaitu metafase 1. Metafase 1, kromosom homolog atau tetrat bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Ini bergerak ke ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Kemudian masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Nah, ini benang spindle berikatan. Nah, ini pada masa metafase 1 untuk pembelahan meiosis. Kemudian tahap berikutnya yaitu anafase 1. Anafase 1 ini memiliki ciri kromosom homolog ditarik oleh benang spindle. Ini ditarik oleh ke arah kutub pembelahan. Ini kutub pembelahannya, sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Ini mulai melekuk di bagian tengah. Ya, membran selnya mulai melekuk di bagian tengah nih, melekuk. Tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Ini menjadi itu ciri dari pembelahan meiosis. Kemudian tahap berikutnya yaitu telofase 1. Telofase 1 memiliki ciri retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nah, ini RE membentuk membran inti. Nah, ini mulai terlihat terpisah, mulai terbentuk membran inti. Kemudian nukleolus mulai terbentuk. Ini mulai ada nukleolusnya. Kemudian terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan. Nah, ini nanti akan menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid tapi sifatnya haploid. Nah, ini telofase 1. Kemudian tahap berikutnya, karena dalam pembelahan meiosis ini ada meiosis 1 dan meiosis 2, maka dilanjutkan dia sel anakan ini ya,
Oke, kemudian kita lanjutkan kembali. Kemudian fase berikutnya yaitu telofase 1. Nah, pada fase ini retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom. Nah, ini membentuk membran inti sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Pada kutub pembelahan ini kutub-kutubnya. Kemudian nukleolus mulai terbentuk. Ini nukleolusnya mulai terbentuk. Kemudian terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian. Ini kelihatan garisnya. Ini kelihatan garisnya. Ya, untuk memisahkan 2 bagiannya. Sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Nah, kemudian fase berikutnya yaitu profase 2. Ini sudah masuk ke meiosis 2. Nah, untuk profase 2 memiliki ciri membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang. Nah, ini yang putih-putih ini adalah nukleus dan di sini sudah tidak ada lagi. Nah, ini sentrosom membelah dan sepasang sentrom memisah menuju kutub. Nah, ini mulai membelah. Yang ini awalnya 1, membelah nih, terpisah menjadi 2, yaitu antara kutub kiri dan kutub kanannya yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang spindel. Ini ada garis putihnya, ini adalah benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Kemudian waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya untuk tahap profasenya. Kemudian fase yang berikutnya yaitu metafase 2. Nah, dalam metafase 2 ini memiliki ciri setiap kromosom haploid atau berisi 2 kromatid. Ini berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Ini untuk fase metafase 2. Kemudian fase berikutnya yaitu anafase 2. Untuk anafase 2 ini sudah kelihatan perbedaan cirinya dengan metafase 2. Untuk ciri anafase 2 yaitu spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Oke, untuk fase berikutnya yaitu fase anafase 2. Ini sudah kelihatan perbedaannya antara metafasenya. Anafase 2 ini memiliki ciri spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Spindel ini yang garis putihnya ini menarik kromatid yang tengah ini namanya kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Nih ujung-ujung kiri dan kanan ini adalah kutub pembelahannya. Kemudian kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Kromatid ini bergerak menempel menuju kutub masing-masing. Pada akhir anafase membran sel mulai melekuk. Nah, ini mulai masuk kepada fase berikutnya. Nah, fase berikutnya ini adalah telofase. Nah, telofase ini memiliki ciri kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Kemudian membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Nah, ini membran nukleus ada warna putihnya. Kemudian kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Dan terakhir terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Nah, ini 4 anakan haploidnya. Jadi tahap pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 anakan. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, itu tahap pembelahan pada sel. Kemudian apa sih perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis? Untuk pembelahan mitosis sendiri itu terjadi pada sel-sel tubuh, sedangkan meiosis itu terjadi pada sel-sel gamet. Nah, kemudian perbedaan berikutnya yaitu kalau mitosis, sel anakan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Nah, sedangkan meiosis sel anak memiliki jumlah kromosom separuh dari kromosom sel induknya. Itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan berikutnya yaitu
Untuk mitosis terjadi satu kali pembelahan, sedangkan meiosis terjadi 2 kali pembelahan. Kemudian perbedaan berikutnya lagi, mitosis itu jumlah sel anakannya yang dihasilkan adalah 2, sedangkan meiosis jumlah sel anakan yang dihasilkan 4. Kemudian perbedaan berikutnya yaitu mitosis berguna untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak, sedangkan meiosis berguna untuk membentuk sel-sel gamet sperma dan ovum. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Materi berikutnya yaitu organ reproduksi pada manusia. Dibagi berdasarkan perbedaan sistemnya, dibagi menjadi 2 yaitu perempuan dan laki-laki. Untuk organ reproduksi manusia pada perempuan, ini gambarnya. Ini gambar tampak dari depan dan ini gambar tampak dari sebelah kiri. Nah, ini yang menutup ini adalah namanya infundibulum. Kemudian yang lehernya ini namanya oviduk atau tuba fallopian. Kemudian ini adalah ovarium. Nah, ini ovarium. Kemudian ini adalah rahim atau uterus. Kemudian bagian ujung rahim ini namanya endometrium atau leher rahim. Kemudian di bagian mulut keluar ini adalah serviks. Kemudian yang paling ujung ini serviks nih. Kemudian paling ujungnya ini adalah vagina. Ini organ reproduksi pada manusia pada perempuan. Berikutnya yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Oke, ini pada laki-laki. Untuk organ-organ reproduksi pada laki-laki ada vesicula seminalis. Ini belakang kantong kemih ini adalah namanya vesicula seminalis. Kemudian ada kelenjar prostat. Ini pemisah antara jalur vesicula seminalis dengan kantong kemih. Kemudian ada kelenjar Chopper. Ada vas deferens. Vas deferens ini adalah tali panjang yang menuju ke vesicula seminalis. Kemudian uretra ini adalah salur kencing ataupun saluran reproduksi. Kemudian epididymis ini adalah bagian melengkung ini seperti ini, namanya epididymis. Kemudian testis ini testis ada 2. Kemudian skrotum, epididymis dengan testis itu dibungkus oleh skrotum, dan terakhirnya adalah penis. Nah, itulah organ-organ reproduksi pada manusia baik laki-laki dan perempuan. Nah, ini rangkuman materinya. Jadi sistem reproduksi manusia untuk hari ini ada 2 pembahasan, pembelahan sel dan organ reproduksi pada manusia. Pembelahan sel ada 2, mitosis, meiosis. Ini perbedaan mitosis dan meiosis. Ini mitosis terjadi 1 kali tahapan. Kemudian kalau meiosis terjadi 2 kali tahapan, meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian untuk organ reproduksi pada perempuan ada vagina sampai pada ovarium. Kemudian pada laki-laki ini ada penis sampai pada kelenjar koper. Oke, untuk hari ini cukup itu saja. Semoga penjelasan Bapak dapat dipahami dan bisa dipetik manfaatnya. Bacukan Beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye, dadah. Oke.